Halo Dusar Kepo Sumber, selamat siang. Saat ini Riyadi sudah berada di Gantiang Batu Basa, 3 kota Melintang, Kabupaten Padang Pariaman. Seperti yang Dunsana lihat di belakang, ini adalah perkebunan bunga melati. Dan pada siang hari ini Riyadi akan tanya-tanya nih sama petani melatinya, yaitu Kak Yulia Putri, tentang bagaimana sih cara mengembangkan kebun melati ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita tanya sama Kak Putri yang sudah ada di dalam kebunnya. Let's go. Nah, saat ini Reni sudah bersama Kak Putri dan Dunsana Kepo Sumber, nah yang punya perkebunan melati. Jadi Reni kesini tadi Kak itu hampir 3 jam, dan itu tuh worth it ya Dunsana Kepo Sumber, karena kita bisa melihat melati yang segar-segar banget. Tadi sudah sempat kita petik juga sebagian. Tapi sebelumnya Reni pengen nanya sama Kak Putri, ini udah berapa lama Kakak menekuni ini Kak, perkebunan melati ini? Kalau nanamnya itu sejak tahun 2024 pertengahan, Kak. Oh, berarti baru ya Kak ya? Ya, baru Kak. 2024. Ya. Kenapa waktu itu Kakak kepikirannya menanam ini? Karena yang background Yulia Putri ya, Dunsana Kepo Sumber, Kak Putri ini adalah seorang lulusan pertanian. Apakah karena background Kakak adalah pertanian, Kakak memilih untuk berkebun? Ya, itu bisa juga jadi salah satu faktor penunjangannya ya Kak. Tapi ide itu kan muncul dari kakak ipar. Jadi kakak ipar tuh kan kebetulan dia MUA, anime makeup art di Pariaman. Nah, di Pariaman itu kan banyak orang yang mengusahakan ini. Namun di daerah ini itu belum ada Kak. Jadi dimunculkanlah ide bagaimana kalau di daerah sini ditanam melati lalu dipasarkan untuk ronce melati Nadaro gitu Kak. Gitu ya. Jadi daripada menanam yang lain ya, karena kan Kak Putri adalah sarjana pertanian ya, Dunsana Kepo Sumber, daripada nanam sawit ya nggak apa-apa kita nanam melati aja. Cukup menguntungkan juga ya Kak. Iya, karena perempuan juga kan. Iya betul. Bisa ditanam di pekarangan rumah juga. Di pekarangan rumah ya. Jadi tadi tuh kami sempat berpikir kayak apakah perkebunan melati itu luas banget gitu kan. Ternyata bisa ditanam di media tanam yang tidak cukup luas, yang mana seperti di pekarangan belakang rumah atau ini teras ya namanya. Iya, ya, halaman lah gitu. Halaman gitu. Kak, kalau untuk proses tanamnya sendiri butuh waktu berapa lama untuk melati ini bisa tumbuh dan bisa Kakak panen? Ya, kalau perbanyakan bunga melati ini kan melalui stek batang ya Kak. Kalau stek batang itu sebenarnya kalau pas ditanam itu sekitar 2 minggu juga udah muncul akarnya. Dan kadang baru di stek juga udah dia berbunga. Itu contohnya kan, itu kan kita di situ ada pembibitannya tuh Kak. Stek lalu ditanam gitu, langsung diperbanyak gitu. Jadi kalau saya pribadi ini yang sudah ditanam ini itu tidak pernah dibeli bibitnya Kak. Oh, nggak beli? Iya, jadi ini awalnya itu punya 1 batang sama 3 pohon, 3 pohon gitu, dan ada punya tetangga juga yang mau menanamnya di pekarangan. Lalu saya minta itu, kadang kan mereka pangkas, lalu saya minta bekas pangkasannya, lalu saya tanam untuk pembibitan gitu. Setelah bisa dipindahkan ke tanah, saya pindahkan ke tanah. Lalu pas pemangkasan lagi, nanti hasil pemangkasannya saya ambil lagi, saya tanam lagi untuk perbanyakan gitu. Baik. Ini Kak Putri sangat memanfaatkan less is more ya Dunsana Kepo Sumber ya. Jadi seminim-minimnya. Jadi itu tuh dibibitkan lagi. Kalau Dunsana Kepo Sumber pengen lihat itu pembibitan langsung aja ke tanah. Jadi memang langsung di tanah kayak gitu ya Kak ya. Biasanya kalau setelah itu kan udah mulai, berarti kan udah tumbuh akarnya itu Kak. Nanti biasanya saya pindahkan ke polybag dulu buat biar tambah besar sedikit kan, baru nanti dipindahkan ke lahan kalau kita ada menyiapkan lahan baru. Di belakang juga ada kita menyiapkan lahan baru. Oh begitu. Jadi dari pembibitan waktunya sekitar 2,5 bulan sampai bisa jadi pohon seperti ini. Iya, sekitar segitulah Kak. Gitu ya. Tapi kalau ini yang ditanam sejak tahun 2024 Kak. Oh, sejak tahun 2024. Cuman kalau melati ini 3 bulan itu udah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Cuman jumlah bunganya lagi kan. Kalau kecil tuh bunga yang didapat sedikit gitu. Baik. Jadi seperti itu. Nah Kak Putri, jujur aja kita akhirnya merekognisi Kakak dari salah satu konten Kakak tuh. Jadi kan Kakak lagi kayak panen gitu ya sama suami Kakak, kalau nggak salah juga ada di Instagramnya. Kemudian kita baru sadar ternyata ada nih petani milenial yang akhirnya
paham untuk konten gitu. Sampai akhirnya kita kesini kan Kak. Nah jadi akhirnya baca-baca nih, background Kakak adalah seorang S1 pertanian gitu. Terus sempat baca-baca juga berita tentang Kakak, katanya Kakak sempat kerja di Padang. Kenapa akhirnya Kakak udah kerja di Padang ya? Saya let's say sudah enak gitu kerja di ibu kota, terus Kakak memilih untuk pindah ke sini dan menekuni pertanian ini. Iya Kak, jadi kalau sebenarnya tuh aku pribadi Kak nggak mau kerja yang jauh-jauh dari rumah gitu, walaupun di Padang tuh kan sebenarnya dekat tuh. Kuliah kemarin juga bolak-balik ke Padang gitu. Cuman mau fokus kalau bisa kerjanya itu nggak jauh-jauh dari rumah gitu, jadi juga bisa menemani orang tua di rumah karena orang tua sendiri gitu kan. Aku juga anak perempuan sendiri, jadi gimana caranya supaya bisa kerjanya tapi bolak-balik dari rumah aja gitu, nggak perlu jauh-jauh. Iya, betul. Ya jadi akhirnya kan tahun 2018 selesai kerja di Padang setahun, 2019 itu akhirnya bisa kerja di perangkat nagari waktu itu Kak gitu Kak. Oke, jadi Kak dari perangkat nagari sampai akhirnya tadi Kakak juga sempat cerita karena lihat tetangga suka ngebuang batang melatinya. Jadi ya udah kenapa nggak aku tanam aja gitu ya. Kak. Tapi yang menarik nih Nusa Kepo Sumber ini bunganya itu bukan melatinya bukan ditunggu jadi bunga dulu sampai dimanfaatin sama Kak Putri ya. Jadi yang kayak Masih gini, ya masih kuncup kayak gini dimanfaatkan untuk meronce menjadi melati untuk suntiang khas Minangkabau gitu ya. Itu belajaran dari mana Kak? Ya kebetulan itu lagi Kak, kan kakak ipar aku yang Ani make up art tadi itu, dia juga bisa membuat ini Kak. Jadi setelah ini berbunga, tahun 2024 itu kan mulai berbunga, terus 2024 akhir itu aku belajar meronce melatinya sama kakak ipar aku itu Kak. Nah dan setelah itu kita buat juga portofolionya dengan make upnya dia gitu, dipakai melati aku gitu. Jadi mulai dari situlah aku mulai share-share dan promo, bantu minta promo juga sama teman-teman. Alhamdulillah 2024 akhir itu udah dapat orderan pertama melati ya, gitu, untuk Kak. penganten. Untuk penganten anak daro, dan itu kemampuan aku kayak masih basic sekali gitu Kak. Hasilnya pun nggak terlalu memuaskan, tapi itu lumayan waktu awal itu 400.000 tuh Kak pertama kali untuk membuat melati itu ya. Terus dilanjutkan dengan tahun 2025 ya di order dulu sama orang yang terdekat kayak anak ete gitu kan, barale. Terus dia pesan dengan harga saudara aja, yang penting ini bisa dibuat dulu, bisa ada contoh gambarnya gitu ya Kak. Terus akhirnya dia pesan dengan harga yang nggak ada untungnya, maksudnya gitu Kak, nggak ada untungnya. Cuma sekedar buatkan biar ada nampak hasilnya gitu. Jadi pas itu kebetulan dapat sama vendor-vendor yang lumayan udah hits Kak, pelaminannya, pakaiannya, MC-nya gitu kan. Jadi aku tag lah mereka, dan mereka repost lagi gitu Kak. Dari situ kan orang udah mulai banyak yang tahu gitu Kak. Jadi kayak awareness-nya meningkat ya Kak ya. Jadi orang tahu ternyata roncean melati itu bikinan Kak Putri di Nusa Kepo Sumber. Nah ini coba Kak kasih tahu Riani yang mana yang layak untuk dipanen, ini udah bisa dipanen apa belum? Nah ini Kak. Nah ini udah bisa dipanen. Oh yang ada putih-putihnya gini ya. Kayak gini Kak. Gini. Oh ini belum bisa. Bener, ini yang biasanya ada di melati yang menjuntai itu loh, dan Nusa Kepo Sumber. Biasanya kalau orang-orang belum menikah cabut satu ya. Cabut aja untuk capek beralek gitu. Nah kayak gini-gini nih melatinya nih. Ini biasa jadi inceran Riani juga nih kalau pergi kondangan kayak gini. Sebenarnya karena ini mitos juga Kak, kami pernah buat konten ya. Kami kan peronce melati itu kan kita rangkai dengan bagus, dengan rapi gitu kan. Tiba-tiba teman pengantin nyamuk satu. Betul. Itu kan udah jelek jadi Kak. Cuma dia itu udah jadi tradisi juga ya Kak. Iya itu tradisi Kak, mitos. Katanya kalau berhasil ngambil melatinya pengantin itu bisa nyusul. Ya. Terus ternyata nggak boleh percaya mitos. Iya, kasihan pengantinnya kan. Kasihan pengantinnya. Ini juga udah cakep banget nih. Kalau untuk meroncenya sendiri Kak, dari yang kayak gini kan dikumpulin pasti jadi banyak dong. Itu butuh waktu berapa lama untuk Kakak meronce ini? Kalau depannya itu bisa 1,5 jam kalau sendiri Kak. 1,5 sampai 2 jam. Tergantung modelnya juga. Kan banyak juga variasi modelnya Kak. Ada yang lurus saja, ada yang model siger, yang gitu ya. Berbagai macam berarti ya. Modelnya. Bukan cuma buat sunting Minang aja berarti udah sekarang? Rata-rata sekarang masih buat itu sih Kak. Sunting Minang. Ya, sunting Minang. Ada juga yang ya masih untuk Minang lah Kak gitu. Tapi modelnya variatif. Mana tahu ada yang buat sunting Jawa, sunting Jawa lagi. Belum ada Kak. Oh belum ya. Semoga ya Kak segera ya.
Oke, Desa Kepo Sumbar ini sudah berada di bagian lain kebunnya Kak Putri. Ini kalau Desa Kepo Sumbar bisa lihat ini cukup lebih luas ya dibandingkan yang di teras depan tadi. Jadi kayaknya Kak Putri akan mengembangkan yang jadi lebih besar lagi ya Kak ya? Iya Kak, karena yang ada itu masih belum cukup memenuhi permintaannya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau misalkan apa namanya peak pemesanan, maksudnya tingkat pemesanan paling tinggi itu di saat seperti apa? Kan kayak bulan Syawal kemarin orang banyak yang barale ya Kak ya? Pasca Lebaran, terus Lebaran Haji, itu banyak sekali tuh Kak. Tapi sekarang tuh alhamdulillah setiap hari ada aja yang mesan gitu. Setiap hari ada aja pesannya. Biasanya kan orang beralih di Minang kan Sabtu Minggu. Nah sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Ada aja yang beralih Kak. Apalagi kalau di Pariaman tuh Kak, beralihnya pasti selalu di hari kerja gitu. Senin, Selasa, Rabu gitu kan beralihnya. Kalau di Padang mungkin Sabtu Minggu gitu ya. Berarti ini setiap minggu kalau dikatakan Kak ada orderan dong? Ya alhamdulillah Kak, ada Alhamdulillah terus ya. Lagi di tahun kedua inilah gitu. Biasanya kalau tahun kemarin tuh rata-rata weekend. Minggu, kalau nggak Senin. Minggu atau Senin. Kalau sekarang alhamdulillah hampir setiap hari lah gitu Kak. Hampir setiap hari ya. Jadi kayak hampir setiap hari juga punya kebutuhan untuk memanen melati tadi. Tapi Kak ini kan walaupun baru 2 tahun ya, 2 tahun lebih Kakak berkebun melati gitu. Ada nggak tantangannya mungkin karena melatinya nggak subur atau apakah rewel untuk menanam melati atau di momen-momen tertentu ronceannya tidak sempurna menurut Kakak gitu? Jadi kan biasanya aku tuh awal-awal nanam tuh nggak terlalu memperhatikan tanamannya Kak. Kayak ditanam gitu, terus ada disiangi gulmanya, rumputnya kan, dipangkas. Tapi kok bunganya sedikit gitu kan? Ternyata bunga melati ini harus perawatannya ekstra ternyata Kak. Harus gulmanya, terus pemupukannya dirutinkan. Membasmi hama dan penyakitnya juga harus dirutinkan karena penyakit utama melati ini ulat Kak. Ulat dan musim hujan. Kalau musim hujan itu udah panjang Kak, panen tuh pasti menurun. Oh gitu. Nah, kadang ada tuh orang yang butuh melati tapi melati nggak ada, itu banyak Kak. Jadi kalau musim hujan rata di Sumbar itu pasti semua melati di Sumbar kena Kak. Oke, jadi ditolak ya orderannya? Iya Kak, kayak gitu. Kayak sorry nih nggak ada melati ini saat ini gitu. Kayak gitu Kak. Kayak gitu ya Kak ya. Sampai kalau seandainya susah itu harga melati itu mahal sekali Kak. Kalau seandainya susah dapatnya. Jadi bisa ada kesempatan untuk menaikkan harga ketika demand-nya meningkat. Iya gitu betul ya. Kak. Betul. Tapi melati itu semenjanjikan itu ya. Maksudnya kita bertani melati aja setelah ini. Nah, Desa Kepo Sumbar, kita tadi udah selesai dari kebun. Nah, sekarang Reni udah punya setumpuk melati di sini ya. Kalau Desa Kepo Sumbar penasaran bagaimana bentuk hasil roncean dari melati untuk suntiang pengantin ini, tadi Kak Putri sudah punya hasilnya. Nah, ini dia hasilnya Desa Kepo Sumbar. Ini sebenarnya bunga tangga nih Kak. Nah, ini sengaja kita buat nih untuk tim Info Sumbar yang mau datang ke sini. Sebuah penghargaan ya Kak Reni Kaluma kata Kak Reni ya Kak ya. Tuh. Nih kayak gini. Sebenarnya kalau untuk pengantin juga ada kan Kak yang kayak gini? Ada juga Kak, tergantung kalau ada yang request. Wih, ini wangi banget. Sebenarnya kayak pengen ke badan ya biar wangi banget. Ini wangi banget. Kak, kalau untuk bikin yang seperti ini berarti dari melati ini ya? Dari melati yang seperti ini. Bagaimana caranya Kak? Seperti kayak misalnya Sumbar bisa lihat ini rapi, detail banget. Terus di bawahnya juga ada aksen bunga mawar dan juga bunga krisan di sini. Orang biasa seperti aku mana bisa membuat ini. Jadi kita belajar ya sama Kak Putri yang sudah ahli untuk membuat roncean melati suntiang ini. Mari kita coba bikin bersama Kak Putri. Ini kita taruh sini dulu Kak. Oke, buat contoh. Nah, pertama gimana caranya Kak? Kalau yang untuk melati pengantin itu kan biasanya juntanya di sini Kak. Kalau ini kan untuk bunga tangan. Tangan. Kalau mau coba langsung enggak? Oke. Agak nervous ya, mari kita coba ya, takut rusak melatinya. Kayak mana Kak? Nanti Kak. Kita kan dulu benangnya. Oke, kita sudah punya alat-alatnya di sini. Jadi kalau untuk jarumnya yang sebesar ini ya, jadi bukan jarum jahit biasa, ini agak besar segini. Bisa juga sih Kak sebenarnya. Kalau yang jarum jahit kecil tuh bisa juga Kak? Ada yang yang kecil. Oh iya, kayak agak besar. Lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Kita pengen coba bikin yang seperti ini. Ini
Ini detail banget ya. Kamu yang kayak gini atau yang kayak gini? Yang kayak gini aja kak. Ya? Kita beginner tuh mulainya kayak gini kak. Nah, kita buat dulu di bagian bawahnya bisa kita kunci pakai ini kak, biar nggak lolos nanti. Oke, mari kita ambil dulu manik-maniknya satu. Diapain lagi kak? Ya dimasukkan di. 2 kali. Enggak, langsung aja kak. Nah, terus ambil di sini kak. Oke, ambil di sini. Enggak, ya masukkan benang jarumnya kak. Kemana kak? Iya, masukkan jarumnya ke sini kak. Jarumnya ke sini. Bentar. Oke. Udah, tarik. Oh, ditarik kayak gitu. Ini gampang juga ya. Terus? Jadi ya tinggal dimasukin aja kak, tergantung modelnya. Kalau kita yang mau. Oh, tinggal ditusuk kayak gini. Oh, dari bawah ya berarti ya kak ya? Iya. Oh, oke. Oh, ini harus hati-hati ya, harus pas di. Iya, nggak boleh sampai robek kak. Karena banyak yang gagal itu Pas karena robeknya robek, itu ya. terus benangnya kelihatan gitu, jadi nggak rapi. Oh, ya, Kak. nggak rapi nah. Gitu ya. Nih. Nih, sudah berhasil memasukkan satu. Kita akan meronce dia lebih banyak lagi. Oke, tuh. Kak Putri mah udah lihai tangannya. Sudah sangat lentur. Tapi kakak kan udah 2 tahun ya memulai ini. Terus tadi kita lihat kebunnya di belakang juga sudah mulai diperbesar Dunsana Kevo Sumber. Sejauh ini kakak masih mengerjakan ini sendiri nggak sih? Since tadi kakak bilang pas bulan Syawal atau bulan-bulan tertentu itu banyak sekali orderan nih. Ya kalau banyak kak, kita juga udah memberdayakan adik-adik di sekitar sini kak, ibu juga. Ini ada adik yang di depan sini kemarin juga ikut membantu kita membuat. Kalau seandainya pesanannya itu tidak mampu kita buat ya. Sebelumnya kita batasi 3 pesanan sehari kak. Tapi sekarang itu kayak kita terima aja kak. Oh, terima dulu aja gitu. Yang udah order. Jadi kalau seandainya memang kewalahan sendiri, biasa kan di rumah dibantu juga sama ibu. Kalau ada abang di rumah dibantu juga sama suami gitu. Oh ya. Jadi kalau dia pergi kerja kan di hari kerja, itu kalau ada pesanan yang banyak yang nggak handle, kita panggil adik-adik. Oh, tetangga-tetangga sekitar lah ya. Jadi memberdayakan tetangga gitu, tetangga atau ibu-ibu yang ada di sekitar rumah sini. Keren juga sih kak. Ya alhamdulillah kak. Alhamdulillah ya. Tadi Sudah bisa memberdayakan. sudah bisa memberdayakan itu sudah keren sekali. Jadi Dunsana Kevo Sumber ya kalau kalau misalkan orang-orang masih memandang kayak oh cuman meronce ini, ternyata tidak ya, tidak semudah itu. Jadi jangan dipandang sebelah mata karena ini cukup menjanjikan juga. Tadi lihat kan kebunnya Kak Putri sebesar apa di belakang, gitu di sampingnya tuh gede-gede banget, di belakang lebih gede lagi. Nah jadi mungkin buat Dunsana Kevo Sumber nih yang tertarik untuk menggunakan jasanya Kak Putri, nanti bisa dilihat aja di Instagramnya Kak Putri atau main langsung ke sini. Rani aja main langsung ke sini. Jadi kita 3 jam di perjalanan kayak ternyata worth it banget nih Dunsana Kevo Sumber ya. Hasil Rani seperti ini. Harusnya dimasukkan kayak gini kak. Oke. Kayak mana cara masukannya? Oh, dibuka kak? Iya. Dari atas tadi sebenarnya. Tapi udah kayak gitu ada juga yang buat, tapi melatih yang kecil-kecil. Oh gitu om. Benar ya, ternyata kayak gini ya. Juga nanti sebanyak ini untuk di sini kan. Buat di sini lagi. Tadi ada nih orderan pagi tapi udah dikirim ke Tiku. Oh dikirim? Ya, dikirimnya kakak mengirimnya pakai jasa ekspedisi? Kalau seandainya area 10 kilo itu kita antar langsung kak. Oh antar langsung free. Nah, kalau dia udah jauh kan, dari 10 kilo itu biasanya pakai ongkir. Kalau masih toleransi 20 kilo maksimal. Oh tapi kalau udah lebih lagi tuh kita pakai LBE, Tranek kayak gitu. Oke baik. Pakai travel juga, ada pengiriman kemarin ke Payakumbuh pakai travel. Paling jauh sekarang kita udah pernah ke Jambi juga, Pekanbaru. Ke Jambi kan? Iya. Jadi ini Dunsana Kevo Sumber ini hasil belajar 1 hari ya. Nah kalau yang dibuat Kak Putri ini hasil belajar selama 2 tahun. Bisa kakak boleh dibilang ini baru sumur jagung nih usahanya, baru 2 tahun menekuni ini gitu, perkebunan melati. Ada nggak sih kakak kepikiran kayak someday kakak akan kembali lagi gitu untuk bekerja korporat atau kantoran gitu? Enggak kak, malah ini mau dikembangkan lagi nih, nanti melatinya mau diapain lagi ya gitu. Selain ronce kan banyak juga yang saran buat teh melati katanya, buat minyak atsiri gitu kan. Mungkin nanti ke depan insya Allah kalau memang ada kesempatannya mungkin bisa kita kembangkan juga ke arah ke situ kak. Oh gitu ya, jadi tapi tetap di sini aja gitu kak.
nggak kepikiran lagi ke Nggak kepikiran kerja lagi ya. Nah jadi kakak memilih untuk meneruskan ini aja ya di sini ya kak ya. Kalau respon keluarga gimana kak? Alhamdulillah sangat mendukung kak. Kalau kayak Roger ini ibu membantu karena kan udah lihat juga nih ya, hasilnya seperti apa. Itu ibu membantu, kadang itu abang aku juga membantu, kadang kalau ada dibutuhkan untuk memperluas lahan itu kemarin abang yang bantu itu kak. Berarti suami suportif ya kak ya? Support gitu kak. Wih, Dan juga bisa dia suami aku bikin ini. Oh, belajar juga ya. Suami-suami yang suportif tuh keren banget ya. Sering Infosumber ya, suami di luar sana memang harus seperti itu, membantu mewujudkan mimpi bersama gitu ya. Kak terakhir nih, ini mungkin klise sedikit ya, tapi mungkin kakak ada ini nggak, maksudnya harapan begitu, bagaimana kakak akan mengembangkan ini mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, terus mungkin seperti apa mungkin pesan kakak kepada orang-orang di luar sana yang mungkin melihat ini sebagai potensi untuk memulai sebuah usaha? Harapannya berarti untuk diri sendiri waktu itu kak? Iya boleh, untuk diri sendiri. Usaha ini ya. Ya harapannya usaha ini bisa lebih berkembang lagi ya kak, terutama di daerah sini, dan bisa juga memberdayakan ibu-ibu yang ada di sini, membuka lapangan pekerjaan juga harapannya gitu kak. Nah kepada orang-orang yang mungkin di luar sana masih mencari pekerjaan gitu, mungkin kita bisa lihat yang dekat-dekat kita aja gitu, apa yang mungkin bisa kita kembangkan dari mungkin kemampuan kita atau hobi gitu kak. Jadi dan juga jangan gengsi untuk memulai gitu. Misalnya ini kan terlihat kecil nih gitu, tapi kalau sebenarnya kalau ditekuni kan juga bisa menghasilkan gitu kak. Seperti itu kak. Nah kayak gitu Nusa Anak Infosumber. Kalau misalnya kita punya mimpi, terus kita punya potensi, jangan gengsi untuk mengekspor lebih lanjut lagi. Ini seperti Kak Putri ya, pernah menjadi seorang corporate girly di Kota Padang pada saat itu, dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan membangun kampung halaman, dan juga memperdayakan masyarakat sekitar, ibu-ibu di sekitar untuk ikut meronce bersama hasil dari perkebunan melati ini. Kalau Nusa Anak Infosumber tertarik mungkin untuk mengetahui profil Kak Putri lebih lanjut, bisa follow Instagram Kak Putri langsung aja ya. Di mana Kak Instagramnya? Melati Suntiang Putri. Melati Suntiang Putri. Atau pengen barale dalam waktu dekat gitu ya, Nusa Anak Infosumber ini mungkin bisa juga mampir ke sini, lihat proses dari meronce yang dilakukan oleh Kak Putri. Ceritanya cukup inspiratif juga, Nusa Anak Infosumber ya, sangat inspiratif malahan. Riani sangat appreciate banget gitu usaha Kak Putri dalam membuat ini sangat detail sekali, ini sangat cantik sekali. Terakhir, terima kasih untuk Kak Putri sudah mempersilahkan tim Infosumber untuk mengeksplor perkebunan melatinya, sudah mengajarkan Riani juga bagaimana cara meronce melati, meskipun ini masih jauh dari kata sempurna, tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk kisahnya Kak Putri. Terakhir, Riani pamit, Kak Putri juga pamit. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Infosumber Kak yang sudah meliput kegiatan kami. Terima kasih sekali Kak. Oke, kami pamit Nusa Anak Infosumber. Jangan lupa tonton terus podcast Infosumber TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.